Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas sebuah opini yang berjudul Semua bid'ah sesat. Cara paling mudah menyederhanakan Islam. Kita mulai dengan satu kalimat. Ada sebuah kebiasaan yang semakin sering terdengar. Setiap hal yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW langsung divonis sebagai sebuah bid'ah, lalu disimpulkan sebagai kesesatan. Bahkan orang yang melakukan bukan berlandaskan kebiasaan Rasulullah SAW atau yang disebut dengan bid'ah tersebut, maka dia akan digiring ke neraka. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kata-kata ini memang terlihat sangat-sangat luar biasa. Kalimatnya sederhana, retorikanya kuat, tapi sayang cara berpikir ini terlalu malas untuk ukuran ajaran Islam yang sangat-sangat besar, sangat-sangat universal. Mengapa kita mengatakan begitu? Kenapa kita mengatakan malas? Karena ia berhenti pada bunyi teks tanpa mau bekerja keras untuk memahami pesan yang tercantum di dalam teksnya, kemudian dikaitkan tentang konteksnya. Jika logika semua yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu disebut dengan bid'ah sesat, ini berarti dipaksakan kita harus jujur bahwa mushaf Al-Quran yang kita baca hari ini adalah sebuah kesesatan atau yang kita sebut dengan bid'ah tadi. Kenapa? Karena tidak dicontohkan di masa Nabi. Al-Quran itu dibukukan dalam satu mushaf. Tidak ada titik, tidak ada harokat, tidak ada tanda baca, bahkan tidak ada tajwidnya. Bahkan ilmu tajwid itu sendiri lahir jauh setelah generasi sahabat. Lalu pertanyaannya, apakah semuanya sesat? Kalau jawabannya tidak, maka jelas ada yang keliru dengan cara memahami makna bid'ah selama ini. Sejarah justru menunjukkan hal sebaliknya. Para sahabat dan ulama tidak lagi alergi pada hal baru. Mereka justru kreatif, bahkan berani mengambil langkah yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW selama tujuannya menjaga agama tersebut. Abu Bakar radhiyallahu anhu mengumpulkan Al-Quran. Utsman bin Affan menstandarkan mushaf Al-Quran. Para ulama menciptakan titik, harokat, ilmu tajwid hingga metodologi jarh wa ta'dil atau kritik hadis, matan hadis. Semua itu tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Tapi tanpa itu Islam mungkin bisa saja sudah tercerai-berai. Maka di titik ini menjadi jelas masalahnya bukan pada atau tidak ada di zaman Rasulullah SAW,
Tetapi apakah hal itu merusak atau justru menjaga kemurnian ajaran-ajaran agama? Ironisnya para pemirsa, sebagian orang lebih sibuk memburu label bid'ah daripada memahami maqasidus syariahnya, tujuan dari dilaksanakannya syariat tersebut. Lebih mudah menghakimi daripada mengkaji, lebih cepat memvonis daripada berpikir. Padahal Islam tidak dibangun di atas logika instan seperti itu. Bahkan dalam soal ketaatan kepada pemimpin pun, Al-Quran tidak berbicara secara hitam putih. Ada perintah untuk taat, tetapi bersifat kondisional atau muqayyadah. Artinya, ketaatan bukanlah kepatuhan buta. Jika perintah bertentangan dengan kemaslahatan atau nilai agama, maka kritik justru menjadi bagian dari tanggung jawab moral yang harus dipikirkan. Ini menunjukkan satu hal penting. Islam sejak awal mengajarkan kedewasaan berpikir, bukan kepasrahan tanpa nalar. Karena itu, sudah saatnya umat berhenti menggunakan melebeli orang bid'ah sebagai palu untuk memukul semua yang berbeda dengan ajarannya, dengan kelompoknya, dengan komunitasnya. Agama itu terlalu besar untuk dipersempit, untuk disederhanakan dengan logika kita yang dangkal ini. Jika setiap hal baru dianggap sesat, maka bukan hanya tradisi yang akan mati, akal sehat pun ikut terkubur. Pertanyaan yang seharusnya kita ajukan bukan lagi apakah ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, tetapi apakah ini sejalan dengan nilai yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Disitulah letak kedewasaan beragama kita diuji. Bukan sekedar meniru masa lalu, tetapi memahami ruh untuk menjawab masa kini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah penjelasan yang sangat luar biasa terkait tentang opini yang kami beri judul dengan semua bid'ah sesat. Cara paling mudah menyederhanakan Islam. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.